hubungi polsek, nggak berselang lama, datang polsek, datang juga dari ambulan, terus si mayatnya itu dievakuasi, ya diambil itunya. Kebetulan juga saya sempat lihat si isi kepalanya itu udah keluar. Saya juga ngeri sebenarnya, ngeri asli. Yang anehnya lagi keliling-keliling, adalah 200 meteran ke depan, orang ada yang lari. Ada yang lari masuk gang. Di situ kita kan kaget juga, jangan-jangan maling, takutnya maling orang itu. Kita kejar dia. Kejar. Setelah sampai gang itu sudah diperiksa gitu, nggak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Mang Dudung selaku host di AMT Official. Nah, alhamdulillah untuk malam ini kita kembali kehadiran Mang Denny ya. Kang Denny yang dulu juga pernah bercerita tentang pengalaman horor yang dia alami di sini. Nah, untuk malam ini Kang Denny sudah mampir lagi ke sini. Sehat Kang Denny ya? Alhamdulillah. Terima kasih udah bersedia mampir di sini lagi ya. Nah, kebetulan Mang Denny juga pernah mengalami hal horor, hal mistis juga sewaktu di mana tuh? Di desa saya sendiri sih, di kampung sendiri. Oh, di kampung sendiri ya. Nah, mungkin malam ini Kang Denny juga akan berbagi pengalaman ceritanya dengan yang dia alami sewaktu waktu itu lagi ngeronda. Ya. Ya, lagi ngeronda ya. Nah, sebelum kita masuk ke cerita apa yang dialami oleh Kang Denny, tidak lupa saya untuk selalu minta dukungannya dari kalian ya, para viewers, para subscribers kalian, untuk bantu dukung terus channel kami dengan cara like, comment, share ya. Dan untuk yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu. Dan di bawah ini. Karena subscribe itu gratis ya, tidak dipungut biaya apapun. Iya. Nah, langsung aja mungkin Kang Denny kita berbincang ya. Yang akan Kang Denny ceritakan di malam ini tentang pengalaman horor waktu ngeronda dulu ya. Ngeronda bersama kawan-kawan yang lain mungkin ya. Ya, teman sekampung lah. Teman sekampung. Nah, hal horor, hal mistis apa nih yang Kang Denny alami waktu dulu ngeronda itu? Jadi begini Kang Dong, waktu itu kampung kami itu digegerkan dengan adanya sebuah kecelakaan tunggal yang menewaskan si pengendara motor itu. Jadi si pengendaranya itu nabrak tiang jembatan di kampung kami. Oh, jadi awalnya tuh sempat terjadi tabrakan. Iya, tabrakan. Sebuah motor dengan motor lagi apa? Enggak, solo sih. Bukan solo, kecelakaan tunggal. Kecelakaan tunggal. Kecelakaan tunggal. Jadi sebelum kejadian kecelakaannya itu kebetulan juga saya dan teman-teman waktu itu berenam lah. Waktu itu berenam lagi melaksanakan tugas ronda lah. Soalnya waktu itu di kampung kami sering terjadi kehilangan sepeda motor. Di kampung kami ya masih rawan-rawan curanmor lah kayak gitulah. Jadi untuk mengamankan situasi, jadi digiatkan lagi pemuda sama warga-warganya untuk kegiatan rondanya lebih digiatkan lagi. Iya, karena ya itu banyaknya curanmor. Waktu itu saya ronda berenam, ya lah sama teman-teman saya penongkrongan lah, teman-teman nongkrong juga. Kebagian malam minggu waktu itu. Oh, pas malam minggu. Malam minggu. Ya. Jadi si pos rondanya itu posisinya di pinggir jalannya itu lurus, baru di hot mix juga jalannya. Itu masih bagus mungkin ya. Nah, yang disayangkannya itu penerangannya agak kurang. Di situ teh. Ya, kembali ke cerita. Jadi gini Pak. Waktu itu kami ronda berenam, seperti biasalah di tempat ronda sambil main gitar, ada yang main gapleh di sana biasa
kegiatan ronda Hanya lah. pemuda lah mungkin ya. ya. Kalau ngeronda pasti lah. Dua orang keliling gantian Oh, sama iya. yang lainnya gitu. Waktu itu kalau nggak salah udah jam 1-an lah, jam 1 malam. Ya. Dari kejauhan terdengar ini suara motor ereking. Bukan R2 tak lah. Kita Ya, juga ya. belum tahu sebenarnya suara motor 2 ketak. Dari kejauhan, wah udah kencang, udah kayaknya digas full ketahuan lah. Ya, Tahu lah paling seperti Mang Dudung juga. Kalau motornya digasnya udah itu sayup-sayup kedengeran. Terus teman saya ada yang nengok ke jalan, lihat ke jalan gini, oh arahnya arah ke sini. Soalnya dari kejauhan lampunya udah kelihatan. Bunyinya itu emang bising banget sih kalau motor itu. Iya, pasti kalau doa tak emang sih. Tuh. Berisik, aduh. Udah makin lama si bunyinya makin kenceng. Pas waktu lewat di pos ronda, berisiknya aduh minta ampun. Teman saya juga sempat ada yang negur, bukan negur sih. Kalau bahasa Marah Sundanya, mungkin, bahasa Sundanya nyarekan lah. Iya. Nah, kayak gitulah. Sempat ada yang Sama marah. dengan kata-kata kasar lah. Iya. Gitu, udah lewat aja udah. Nggak jauh dari itu ada suara benturan, jebret. Pasti Iya. pasti bakal kejadian gitu, ada kecelakaan. Ya. Dan tentu saja kita yang yang lagi ronda nyamperin ke sumber suara yang tadi, dan ternyata si pengendara itu emang menabrak tiang jembatan itu. Kira-kira jarak berapa kilometer tuh? Kalau dari Kalau pos ronda dari ke tempat pos ronda kecelakaan? ke jembatan nggak jauh sih, paling 200 meteran lah. Berarti masih nggak terlalu jauh lah ya. Ya nggak terlalu jauh, suaranya juga kenceng Kenceng banget, banget. kenceng banget. Jadi kita nyamperin, Ya. kita lihat si pengendaranya sudah tergeletak, dan motornya itu udah nggak bisa di mana. Udah nggak karuan lah mungkin ya, hancur. Hancurnya udah parah. Dan yang jadi masalahnya si motornya itu kayaknya itu motor racing kayak gitulah yang Ya yang suka dimodif-modif. yang dimodif itu. Plat nomornya nggak ada. Terus si pengendaranya juga sempat juga jadi periksa lah sama teman, walaupun agak ngeri ya, soalnya darahnya itu berceceran. Itu nggak pakai helm si pengendaranya. Terus ada botol minuman juga di sana, ada botol minum. Kayaknya si pengendara itu lagi dalam kondisi mabuk. Mabuk lah. Tuh diperiksa, identitas pun nggak ada. Nggak ada identitas. Nggak bawa KTP, di dompetnya nggak ada dompet lah, nggak bawa dompet ya, nggak bawa dompet. Tuh, handphone juga nggak ada, buat dihubung nggak ada. Habis itu nggak berselang lama dari itu, mungkin karena bunyinya yang kenceng ya, warga-warga juga pada ngumpul, keluar dari rumah liatin itu. Udah aja Pak RT, ada Pak RT juga di sana. Pak RT udah aja hubungi aja polsek. Udah hubungi polsek. Nggak berselang lama datang polsek, datang juga dari ambulan. Terus si mayatnya itu dievakuasi, jadi ambil yang itunya. Kebetulan juga saya sempat lihat si isi kepalanya itu udah keluar. Saya juga ngeri sebenarnya, ngeri asli. Si isi kepalanya udah keluar, dan saya juga dalam pikiran, oh ini pasti bakalan meninggal di tempat. Dari situ ramai warga-warga, ramai soalnya. Ya kondisi jalannya itu yang lurus, emang enak sih kalau buat kebut-kebutan jalannya itu, dan penerangannya juga agak kurang. Udah aja. Ya habis itu kan dibawa sama polisi dan sama ambulan, dibawa si korbannya. Terus kami juga sempat ditanya-tanya sama polisi kejadiannya gimana, lebih detailnya. Setelah dievakuasi gitu, udah bersih-bersih, kita melanjutkan lagi ronda. Udah sampai itu nggak ada apa-apa lah. Selang beberapa hari kemudian ada ambulan Ya. datang ke kampung. Ambulan yang bawa jenazah itu.
Ya. beberapa hari kemudian. Si jalannya itu kan lurus, pos kamling, jalan di seberangnya itu pemakaman umum. Itu pemakamannya lumayan agak gede juga. Ada pemakaman juga di situ. Ya. Dan biasanya juga nggak sedikit sih yang laka lantas, yang apa dimakamin di situ juga. Soalnya itu pemakamannya agak lumayan gede. Kalau disebutin juga agak kurang enak ya. Iya, pasti. Kayak gitu. Abis itu dari kepolisian berunding sama RT, sama RW, sama yalah warga tetua yang di sana lah berunding. Jadi si korbannya itu belum diketahui identitasnya. Iya. Dan juga nggak ada keluarga yang mencari. Tapi sempat gak, misalkan biasanya kalau udah ada sosmed itu kan, Ya. suka dipoto apa disebarin itu, seperti itu gak? Kalau lewat sosmed pastilah. Ya. Pasti di sosmed, di Facebook kayak gitu-gitu udah seperti share, cuman berselang waktunya gimana ya? Belum terlalu lama lah gitulah. Ya. Jadi terpaksa si jenazahnya itu dimakamkan di TPU kami. Di TPU yang Di situ, soalnya ya. emang kalau ada kecelakaan atau ada apa sedikit lah yang di sana ya dimakamkan di sana lah. Memang sih kalau tanpa identitas gak bingung juga Iya, sih. saya Mau juga dibawa bingung. kemana? Dilihat dari motornya nggak ada plat nomor, terus si jenazahnya, si korbannya juga nggak bawa identitas, handphone juga ada. Habis gitu, biasalah proses pemakaman seperti biasa. Ya, Cuman di situ di kuburannya diberi nama Pulan bin Pulan aja. Ya, Soalnya nama itunya nama nggak nggak diketahui. tahu. Habis itu semenjak pemakaman itu malamnya berserang beberapa hari kemudian juga sih warga-warga itu banyak yang diteror juga. Banyak yang diteror. Iya, bukan gimana ya? Saya juga sebenarnya percaya nggak percaya sih awalnya. Iya. Banyak yang teror, banyak yang lihat si korban kayak gitu lah. Ada yang ya lah sedikit mengganggu lah kayak gitu. Saya dalam hati cuek aja lah. Soalnya nggak percaya lah hal-hal gituan, nggak percaya lah. Udah. Pas waktu malam minggunya lagi jadwalnya pemuda-pemuda saya lah sama yang lainnya juga kebagian ronda. Iya. Udah ronda aja biasa. Dari jam 11 udah ngumpul, cuman bedanya biasanya malam minggu itu kalau ronda itu kan warga-warga yang lainnya juga nongkrong yang main gitar di pinggir-pinggir jalan ramai. Kalau itu mah semenjak kejadian itu situasi kampungnya jadi sepi. Jarang, nggak ada yang nongkrong, udah lewat jam 9 udah aja. Kosong aja. Habis itu ronda seperti biasa. Kegiatan ronda lah sambil bakar-bakar apalah gitulah. Ya sempat juga ngebahas ada yang ganggu gini gitu lah. Cuman udahlah nggak ambil pusing lah. Ya, diabaikan aja lah. Ya. Lalu lah. Kayak gitulah. Terus kan di ini kita berdua jadwal keliling gantian. Ya. Waktu itu kebagian jam berapa ya? Saya sama teman saya kebagian keliling. Kisaran belum setengah satuan kayaknya adalah setengah satuan malam. Setengah satu malam. Keliling. Saya jalan sama teman. Jalan, udah masuk gang-gang kayak gitulah ya. Dari kejauhan terdengar suara itu apa? Suara yang ketrak-ketruk benerin motor lah. Ada suara gas-gas motor juga lah. Iya. Kata teman saya kalau bahasa Sundanya mah, jam sakieu tuh gak pikiran ngemekan motor jam sakieu. Dijawab juga gimana lagi, bener kayaknya lagi itu apa? Emang nyelesainnya jam segitulah ibaratnya ya. Bisanya benerinnya jam segitulah. Udah berisik gitu. Benerin dari lama kelamaan udah nggak ada suaranya itu. Kita masih jalan, masih masih menelusuri gang-gang di kampung-kampung itu. Emang sih di samping kampung kami itu kan TPU-nya ada TPU juga di sana ya TPU yang pemakaman itu. Jalan aja lewat TPU juga nggak ada apa-apa, biasa aja. Dikira bakalan gimana, enggak, biasa aja. Lewat TPU juga nggak ada rasa takut atau gimana gitu. Iya. Nah, Biasa. Iya, biasa aja. Yang anehnya lagi jalan keliling adalah 200 meteran ke depan, orang ada yang lari. Ada yang lari. Ada yang lari masuk gang.
di situ kita kan kaget juga, jangan-jangan maling, takutnya maling orang itu. Kita kejar dia. Kejar, setelah sampai gang itu, sudah diperiksa gitu, nggak ada. Nggak ada siapa-siapa. Nggak ada siapa-siapa. Pikiran, udah maling aja pikiran. Udah maling. Kita mau balik lagi, mau laporan sama yang lainnya, biar semuanya ikut nyari lah, kayak gitulah. Nah, jalan. Saya ingat waktu itu ada tiang listrik. Di gang itu di tiang listrik. Di sana, kalau tiang listrik kan nyebrot lampunya ke bawah. Iya, langsung ke bawah. Ke bawah kan ada pemuda. Cuman pemudanya tuh ngerunduk aja. Ngerunduk aja. Enggak lihat kemana, ngerunduk aja dia. Saya sama teman saya sempat berpikir, oh jangan-jangan ini dia orangnya yang lari tadi. Kita samperin. Sama teman saya ditanya, dia nggak nyangut-nyangut lah, nggak ngejawab dia. Diam aja. Terus setelah dipaksa-paksa kalau gini mak, ditepuk-tepuk gini, kayak gitu. Dia baru nengok. Pas nengok. Nah, udah kebayang. Pas nengok itu, itu mukanya hancur. Aduh, sudah kita juga udah lutut sampai gemetaran, mau lari udah kayak nggak bisa. Perasaan itu bagaimana tuh? Udah bercampur aduk itu, takut sama itu, udah nggak bisa diungkapin lagi lah. Ngeri. Aduh, saya juga itu masih ingat lah kejadiannya. Udah nggak bisa berkata-kata lagi. Iya. Bersang lama kita memaksakan diri sambil baca bismillah, lari aja sekencang-kencangnya. Lari aja. Udah nyampe ke pos. Sambil napas ngos-ngosan. Kata yang teman-teman yang lain juga pada nanya kenapa. Kita juga belum bisa jawab. Saking trauma, shocknya, shock kita. Saking kagetnya, ngos-ngosan. Minum dulu. Terus saya mau menceritakan sama teman-teman itu, baru mau ngomong, di belakang ada suara berisik gitu, kayak yang jalan-jalan. Oh, suara jalan. Jadi kan si posnya itu di belakangnya itu banyak rumput-rumput liar lah. Seperti semak-semak gitu. Semak-semak rumput-rumput liar lah, kayak yang jalan. Teman-teman juga langsung terfokus ke sana. Iya. Suara apa itu kayaknya? Takutnya maling kayak teman-teman saya. Kalau saya sih masih ngos-ngosan sama teman saya berdua, belum sempat cerita juga. Iya. Pas kita lihat ke belakang, semuanya lihat ke belakang, si pemuda itu muncul lagi. Muncul dia secara tiba-tiba, langsung di pandangan 6 orang itu. Udah lari semua 6 orang itu. Lari terus juga lari lagi, ngos-ngosan ditambah lagi itu, langsung lari. Kita ronda pun nggak diteruskan. Kita langsung pulang masing-masing aja, ke rumah masing-masing. Habis dari itu saya sendiri sih di rumah langsung aja tidur. Di tidur itu langsung ke bawah mimpi. Jadi si pemuda itu datang ke mimpi saya. Dia menceritakan kalau rumahnya itu nggak jauh dari kampung kita. Kampung situ. Rumahnya itu terhalang oleh satu kampung. Jadi kampung saya, kampung tetangganya lagi. Disitulah letak rumahnya katanya. Cuman kalau mau ditanyain, tanya aja namanya itu aja, kayak gitu. Udah besoknya aja, udah sampai besoknya aja. Saya bercerita sama teman saya. Ternyata yang 6 teman saya itu sama, mimpinya juga sama. Sama didatengin juga di kayak mimpi. gitu. Katanya ya seperti itulah, samalah. Bilangnya sama. Sama bilangnya gitu. Jadi kami sepakat terus meminta izin sama RT kalau ini gini. Tadinya juga mau nanya sama yang Pak Ustadz kalau gitu-gitu, tapi nggak usah lah, mendingan langsung aja kita cari aja ke sana lah. Setelah ditelusuri kampung tersebut, emang ada salah seorang pemuda di sana yang belum pulang-pulang. Udah hampir
udah yalah hampir 2 mingguan belum pulang-pulang. Waktu itu ditanya-tanya, ternyata si sosok pemuda ini emang beliau gimana ya, kehidupannya emang jadi emang jarang pulang dia. Ya Jarang kayaknya pulang. soalnya dari segi keluarganya dia tinggal sama ibunya, bapaknya sudah lama meninggal. Jadi dia apa ya gimana ya? Kurang perhatian lah atau gimana lah. Iya. Jadi anaknya emang Jadi melampiaskannya dengan cara main-main seperti ya itu kayak mungkin gitulah. ya. Emang kalau jarang pulang emang nggak dicariin juga, emang jarang pulang orangnya. Kayak gitu. Terus kita ceritain ada kejadian gini, terus motornya ini, dan motornya masih di polsek ya. Motornya masih di polsek. Kita ceritain kayak gini. Ibunya juga langsung shock, langsung menangis. Si ibunya tuh. Langsung menangis. Abis itu datanglah keluarganya dari sana ke itu, nggak sempat tadinya mau dipisah mau gini. Cuman keluarganya meminta nggak usah aja lah, udah pasti kayak gini. Udah pastilah ya pasti itu anaknya lah, dari motornya, dari pakaiannya, udah keluarganya udah tahu juga. Mungkin. Habis itu si kuburannya cuman dikasih nama aja, terus sama Pak Ustadz di kampung saya ditalkin kembali dengan nama yang itu. Kalau habis itu sih alhamdulillah sampai sekarang kampung kami juga masih aman lah, nggak ada teror ya kayak gitu karena memang dengan cara meninggal tidak sempurna. Jadi dia sempat gentayangan untuk meminta disempurnakan juga mungkin ya. Kayak gitulah. Minta disempurnakan juga ya. Nah setelah datanglah keluarganya, alhamdulillah mungkin ya. Ya ditelusuri asal usulnya, jadi jelas lah dia di kuburannya juga ada namanya, kayak gitu udah jelas lah asal usulnya, silsilahnya seperti itu. Ya. Itu kejadiannya tahun berapa itu kalau? Itu belum lama sih, kalau kemarin di Facebook juga di share gitu ramai sih, ada 2 bulanan ke belakang lah. 2 bulan ke belakang? 2 bulan ke belakang di Facebook juga ramai itu kayaknya. Soalnya di share juga sama waktu teman-teman saya juga sama kampung di share juga. Ini kan mencari identitas orang meninggalnya. Yang susahnya itu ya si motornya tanpa identitas, dianya nggak identitas. Dan juga ngajalanin motornya, aduh ngebut parah. Nah setelah itu mungkin ada dari keluarganya yang mungkin, oh ini kenapa bisa begini atau ya sempat juga ditanya-tanya kayak gini. Ya. Emang keluarganya juga udah paham sih perilaku anak ini, emang udah paham udah tahu juga mungkin pergaulannya dia itu sama ini balapan liar kayak gitu-gitulah, jarang pulang. Iya. Jadi iyalah udah tidak aneh lah mungkin ya bagi keluarga ya juga. Tidak aneh, cuman ya shocknya itu nggak nyangka soalnya umurnya masih muda, udah kehidupannya mungkin broken home juga lah. Ngeri juga sih ya itu. Kalau ingat lagi itu waktu di tiang itu saya melihat wajahnya, aduh bener ngilu bener. Kalau itu yang kayak film apa, kayak hantu-hantu di film-film itu, bener kelihatan, aduh matanya dari saya sampai nggak bisa lupa saya sampai sekarang. Iya pasti sih kayak gitu. Gila. Mungkin ya di situ dulu cerita saya pertama ini. Yang kedua bukan pertama ya. Kedua ya. Terima kasih Kang Dedi ya udah berbagi pengalaman cerita bersama kami di channelnya AMT Official ya. Nah lumayan menarik juga sih ya cerita dari Kang Denny, dan begitu ngeri sih soal kuburan yang tanpa nama mungkin. Ya kuburan tanpa nama. Sempat ada kuburan tanpa nama karena belum diketahui identitas yang jenazah yang kecelakaan waktu dulu ya, waktu 2 bulan ke belakang gitu. Kira-kira segitulah. Iya. Mungkin bagi kalian juga ya yang mempunyai pengalaman horor, pengalaman mistisnya, bisa kalian langsung hubungi aja nomor yang ada di deskripsinya AMT Official ya. Dan buat kalian yang suka dengan tayangan-tayangan video kami, jangan lupa untuk selalu dukung terus channelnya AMT Official dengan cara like, comment, share. Dan jangan lupa yang belum subscribe, di subscribe dulu channelnya AMT Official.
supaya tidak ketinggalan video-video selanjutnya ya. Mungkin di sini kita akhiri dulu, cukup sampai di sini mungkin ya Kang Denny. Siap, Kang. Terima kasih Kang Denny udah siap, bersedia hadir kembali di channelnya AMT Official. Mudah-mudahan sehat selalu Kang Denny ya. Siap. Nah, terima kasih buat kalian juga para subscriber setia AMT Official. Cukup sampai di sini, mungkin insya Allah kedepannya AMT Official akan lebih menayangkan tayangan-tayangan yang lebih menarik lagi, yang lebih real lagi ya. Lebih inovatif lagi lah. Lebih inovatif lagi ya. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.